Oke, Foodpreneur Indonesia, kita lanjut nih ngobrolin PR. Sekarang tuh kita lagi ngebahas tentang structure ya, sama Mbak Sarita ini. Saya mau nanya nih Mbak, Ya. khususnya di CRP Group ya, untuk mendapatkan tim PR, ada permintaan khusus nggak sih ke divisi HR? Gue nih tim PR pengennya orang yang kayak gini-gini dong, yang kayak gini-gini dong. Nah, kayak gitu ada khusus nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau requirement sih udah pasti ada. Tapi kalau untuk tim PR itu yang mutlak harus ada itu adalah ya mereka harus orangnya ekstrovert gitu. Jadi nggak malu-malu kalau ketemu orang. Cukup pede dengan apa yang dia punya dan punya keinginan untuk lebih senang ketemu dengan orang. Jadi mereka memang hobi gitu, hobi ngobrol, hobi ketemu orang, ya itu sih yang harus kita syaratkan dari awal ya, misalnya selain pendidikan misalnya kan, sama selain mereka juga misalnya harus punya pengalaman sebelumnya, itu kan hal lain ya, tapi yang pasti mereka harus punya itu ya memang harus ekstrovert dan emang eksis lah bilang gitu kan. Gaul lah ya. Ya gaul. Nah itu kan cara mendapatkan people-nya. Nah, setelah mereka ini masuk ke tim CRP, sebelum bekerja sebagai PR-nya, ada nggak program-program khusus untuk mendidik SDM di tim PR ini? Kalau yang memang program standar gitu ya dari HC kita, Human Capital, itu biasanya di awal ada yang namanya induksi. Induksi kan lebih ke pengenalan corporate secara umum, brandnya apa aja, corporate-nya seperti ini, rules aturannya seperti ini. Itu yang umum. Ketika dia masuk ke tim PR itu biasanya kalau program-programnya itu adalah lebih ke public speaking, kemudian copywriting, sama nulis. Tapi kadang-kadang saya juga suka bikin program-program internal yang sifatnya gini. Daripada mereka menghafal sih pasti ya, menghafal produk, misalnya kemudian menghafal jumlah cabang. Product knowledge lah ya. Ya, product knowledge, jumlah cabang, kemudian alasan dibalik brand-brand ini itu kan mereka memang harus hafal. Tapi ada juga beberapa program yang saya create misalnya untuk internal lah gitu, untuk mereka, misalkan mereka harus mewawancara divisi-divisi lain. Sebetulnya itu saya lakukan untuk melengkapi pengetahuan mereka tentang internal perusahaan, sehingga pada saat mereka cerita kepada pihak luar gitu, apakah itu media atau siapapun lah yang bertanya kepada mereka paham gitu bahwa mengapa produknya di-create seperti ini. Itu kan sebetulnya ada alasan dibaliknya. Mungkin bisa jadi misalnya kayak gini lah, misalnya orang kan ada beberapa yang bertanya, kenapa sih misalnya bakso bujangan belum dibuka misalnya di area yang jauh banget lah, misalnya kayak di Papua gitu kan ya. Itu kan sebetulnya salah satu alasan penting kenapa belum sampai sana. Itu kan sebetulnya kita juga punya keterbatasan dari sisi internal, logistik misalnya. Itu kan sebetulnya hal-hal yang mungkin tidak menjadi sumber berita, tapi mereka harus paham mengapanya. Jadi bukan kita nggak mau sebenarnya kita. Karena kan logistik itu kan nanti dampaknya itu ke HPP. HPP itu kan dampaknya lagi ke harga jual. Kan tidak mungkin kita menjual satu mangkok bakso misalnya gitu ya, harganya 500.000 kan nggak mungkin kan. Siapa juga kita mau beli. Tapi kan alasan-alasan seperti itu kan cukup logis, cuma memang mereka harus paham aja mengapanya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada juga program-program yang sifatnya digelar di internal, misalnya kayak saya tugaskan mereka gitu kan, coba kamu harus wawancara ke lintas departemen, bahkan ya, mereka harus wawancara ke tim pabrik misalnya gitu kan. Sebenarnya itu untuk melengkapi info yang mereka punya, sehingga pada saat bercerita itu nggak ada lag-nya lah gitu. Kan karena kita kan tidak bisa menjawab, misalnya ada media bertanya kenapa begini kenapa begitu, oh saya juga nggak tahu, kan nggak mungkin, karena PR itu kan sebetulnya adalah sumber segala informasi. Oke, iya bener ya, ini saya baru kepikiran ya, harus ada wawancara cross division juga ya. Iya. Karena informasinya harus di-package semua dalam bentuk yang tadi Mbak Sarita sebutkan, copywriting dan lain-lain, dan yang memang nge-publishnya itu tim PR-nya ya. Iya, kalau betul. nggak tahu itu semua
Ya, ya tadi itu karena kan kita tidak mungkin menjawab. Oh saya juga kurang tahu kan nggak mungkin oh iya ya. bener ya. Maka kalau ditanya Pak Jokowi kan, ini berapa harganya? Aduh, saya lupa. Saya lupa gitu. Lihat menu saya dulu nggak Pak. Tahu. Oh itu fatal ya Mbak ya. Pecat langsung. Oke, menarik ini. Gimana caranya kita membangun tim PR nih? Ya, tadi strukturnya udah, job desk-nya udah, terus programnya udah, cara mengempoweringnya itu seperti apa ya. Nah, mungkin ini last question ya dari kita untuk Mbak Sarita. Mbak, terakhir apa ukuran keberhasilan tim media nih? Tim media, ya seperti pengukuran yang lainnya. Pastinya di awal tahun kita ada target ya. Targetnya itu bisa berupa numbers, bisa berupa misalnya KPI yang sifatnya empower gitu. Misalnya nih, kalau untuk tim public relation pastinya ukurannya itu ada angka dari jumlah liputan yang dihasilkan gitu. Kemudian ada juga scoring value yang dihasilkan. Value itu artinya gini, kalau misalnya kita terliput, let's say misalnya di media A sebesar 1 halaman misalnya, itu kan sebetulnya ada value-nya gitu. Nah itulah yang kita hitung sebagai pencapaian mereka di akhir tahun. Oke, menarik nih ya. Berapa jumlah liputan itu menjadi KPI ya? Iya menjadi dong. Nah pertanyaan nih, kalau misalnya liputannya yang berbayar itu termasuk jadi KPI juga atau yang cuman invitation dan lain-lain? Kalau berbayar kan itu sebetulnya menjadi targetnya tim placement. Oh oke. Ya. Anti placement. Jadi itu memang kalau tim placement itu beda lagi ya. Mungkin bukan jumlah liputan kan. Beda parameter. Kalau kita kan memang jumlah liputan yang dihasilkan dari aktivitas invitation misalnya kan. Jumlah liputan, kemudian nanti si value-nya itu akan dibandingkan dengan cost yang kita keluarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, tim PR mengeluarkan budget? Mengeluarkan dong. Mengeluarkan ya? Iya. Secara kan detailnya dikeluarkan untuk apa Mbak? dikeluarkan untuk ini. Ya kalau misalnya kita food tasting, itu kan sebetulnya makanan yang dikeluarkan kan ada nilainya dong. Gitu. Itu kan juga sebetulnya cost ya. Cost. Tapi mungkin yang harus di-compare itu adalah liputan yang dihasilkan. Sebesar apa gitu kan. Nah, berarti KPI-nya harus jelas, job desk-nya harus jelas, SOP-nya pun harus ada biar nanti suaranya, warna perusahaannya yang terpublish itu sama dan sesuai tujuan. Iya. Nah, itu dia kita bahas udah banyak teman-teman Foodpreneur Indonesia tentang pentingnya PR dan khususnya apa yang terjadi di divisi PR di dalam CRP Group ini yang membawahi udah banyak brand dan ratusan cabang. Thank you so much Mbak Sarita, kita Sama-sama. udah banyak ngobrol, semoga menjadi manfaat buat foodpreneur di luar sana. Bagaimana membangun nih bisnis kuliner yang sesuai foodies inginkan juga ya. Kita harapkan sama-sama keep in touch ya Mbak Sarita ya, foodies dengan Mbak Sarita dan teman-teman founder yang lain ya. Oke, jangan hilang dan kita tetap support, kita juga go local brand. Oke teman-teman, kita bertemu di another podcast. Kita cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih, salam Foodies Podcast.